Pada akhirnya, publik berhak menilai apakah ini momen sesaat atau pola yang terus berulang. Yang jelas, perbandingan dengan Lionel Messi kembali menguat. Dan sekali lagi, bukan tentang Ballon d'Or atau trofi, melainkan tentang kelas dan kedewasaan. Karena legenda sejati tidak perlu Encara Messi, 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 gol, 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 gol. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. Dalam sepak bola, ada satu momen yang selalu menjadi cermin jati diri seorang pemain. Bagaimana ia bersikap ketika keputusannya tidak disahkan, ketika golnya dianulir, dan ketika wasit tidak berpihak kepadanya. Disitulah karakter asli muncul. Bukan saat mencetak gol, bukan saat menang besar, melainkan saat egonya diuji. Dan dalam momen inilah, Cristiano Ronaldo kembali berada di pusat badai kritik dunia sepak bola. Keputusan wasit yang tidak mengesahkan suatu momen penting membuat Ronaldo bereaksi dengan cara yang sangat emosional. Bukan sekedar protes biasa, melainkan ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Ronaldo terlihat mendekati wasit dengan gestur agresif, berbicara panjang lebar dengan nada tinggi, menggunakan bahasa tubuh yang penuh tekanan. Wajahnya merah, ekspresinya keras, dan gerakannya berlebihan. Ini bukan lagi dialog. Ini adalah bentuk intimidasi verbal dan visual. Wasit terlihat kesulitan berbicara. Setiap kali mencoba menjelaskan, Ronaldo terus memotong, terus mendesak, seolah-olah keputusan itu harus berubah hanya karena namanya adalah Cristiano Ronaldo. Kamera menangkap dengan jelas bagaimana wasit tampak tidak punya ruang untuk menjelaskan. Bukan karena ia salah, tetapi karena tekanan yang diberikan terlalu besar. Inilah momen yang membuat banyak orang bertanya, apakah ini contoh kepemimpinan atau justru contoh arogansi yang tak terkendali? Namun kontroversi tidak berhenti di situ. Setelah protes panjang yang penuh amarah itu, Ronaldo tampak berbalik badan dengan ekspresi muak. Dan di saat itulah ia meludah ke samping, sebuah gestur kecil namun syarat makna. Bagi sebagian orang itu hanya luapan emosi. Namun bagi publik luas, terutama anak-anak yang menjadikannya panutan, itu adalah simbol ketidakmampuan mengendalikan diri. Meludah di lapangan setelah memprotes wasit bukan sekedar tindakan spontan. Itu adalah ekspresi frustasi ekstrim. Banyak pengamat bahkan mengatakan, jika aturan dan sanksi dalam sepak bola tidak seketat sekarang, emosi Ronaldo saat itu bisa saja melampaui batas yang jauh lebih berbahaya. Untungnya, hal tersebut tidak terjadi. Bukan karena sikap sportif, melainkan karena Ronaldo sadar, ada kamera, ada hukuman, dan ada konsekuensi besar yang menanti. Inilah ironi besar dari seorang pemain yang disebut-sebut sebagai legenda sepak bola dunia. Legenda seharusnya menenangkan situasi, bukan memperkeruhnya. Legenda seharusnya menjadi contoh, bukan bahan kontroversi. Cristiano Ronaldo adalah pemain luar biasa. Tidak ada yang membantah itu. Golnya tak terhitung, rekornya berderet, dan namanya tertulis dalam sejarah. Namun sepak bola bukan hanya tentang angka. Sepak bola adalah tentang nilai, tentang sikap, dan tentang bagaimana seorang pemain membawa dirinya di saat-saat sulit. Dan di momen ini, Ronaldo gagal menunjukkan kebesaran tersebut. Protes kepada wasit memang hal yang lumrah. Bahkan pemain paling santun pun pernah melakukannya. Namun ada perbedaan besar antara mempertanyakan keputusan dan memaksakan kehendak. Ada perbedaan antara emosi dan kehilangan kendali. Dan sayangnya, Ronaldo seringkali melangkah terlalu jauh dari batas itu. Sebagai kapten dan pemain paling senior, tanggung jawab Ronaldo jauh lebih besar dibanding pemain lain. Ia bukan hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi membawa nama klub, rekan setim, dan jutaan penggemar di seluruh dunia. Saat ia berteriak, tekanan kepada wasit meningkat. Saat ia marah, atmosfer pertandingan memanas. Dan saat ia kehilangan kendali, tim justru bisa dirugikan. Sekarang, mari kita bandingkan dengan Lionel Messi. Messi juga berkali-kali dirugikan oleh keputusan wasit. Golnya dianulir, pelanggaran keras kepadanya diabaikan, dan momen penting seringkali tidak berpihak kepadanya. Namun sepanjang kariernya, sangat jarang kita melihat Messi melakukan gestur berlebihan, apalagi tindakan seperti meludah karena muak. Messi memilih jalan yang berbeda. Ia mungkin berbicara singkat, mungkin mengangkat tangan, namun setelah itu ia kembali bermain. Inilah perbedaan yang paling mencolok. Ketika Ronaldo merasa dirugikan, ia seolah ingin dunia tahu bahwa ia tidak terima. Ketika Messi dirugikan, ia seolah berkata,
biarlah permainan yang menjawab. Messi tidak membutuhkan drama untuk menunjukkan kelasnya. Ia membiarkan bola berbicara. Banyak legenda sepak bola dunia telah menyinggung hal ini secara tidak langsung, bahwa pemain besar bukanlah yang paling keras berteriak, melainkan yang paling tenang di tengah kekacauan. Zidane, Xavi, Iniesta, Pirlo, semuanya pernah berada dalam situasi panas, namun mereka menjaga martabat permainan. Mereka memahami satu hal penting, wasit bisa salah, tapi sikap tidak boleh hilang. Ronaldo di sisi lain kerap kali menunjukkan bahwa egonya sulit dikompromikan. Ketika ia tidak mencetak gol, ketika momen tidak menguntungkannya, ekspresinya berubah drastis, bahasa tubuhnya negatif, dan dalam insiden ini semua terlihat jelas, kemarahan, kekecewaan, dan rasa tidak terima yang meledak-ledak. Ini bukan hanya merusak citra pribadi, tetapi juga berdampak pada tim. Rekan setim bisa kehilangan fokus, wasit bisa semakin tegas, dan lawan justru mendapatkan keuntungan psikologis. Alih-alih memimpin dengan ketenangan, Ronaldo justru memperlihatkan bagaimana emosi bisa menguasai seorang bintang besar. Sepak bola modern sangat menekankan sportivitas. FIFA dan federasi-federasi besar terus mengkampanyekan respect. Namun apa gunanya kampanye tersebut jika figur paling besar justru memperlihatkan kebalikannya? Inilah yang membuat insiden ini menjadi pembahasan luas, bukan karena siapa Ronaldo, tetapi karena apa yang seharusnya ia wakili. Lionel Messi dengan segala pencapaiannya justru dikenal sebagai sosok yang rendah hati di lapangan. Ia tidak sempurna, namun ia jarang mempermalukan wasit, jarang membuat gestur provokatif, dan hampir tidak pernah memperlihatkan rasa muak secara vulgar. Perbedaan ini membuat publik kembali membandingkan keduanya, dan sekali lagi, bukan dari jumlah gol, melainkan dari sikap. Insiden ini menjadi pengingat keras bahwa sebesar apapun nama seseorang, ia tetap harus tunduk pada nilai-nilai dasar olahraga. Emosi boleh ada, kekecewaan wajar dirasakan, namun kehilangan kendali adalah kegagalan. Dan di momen ini, Cristiano Ronaldo gagal menunjukkan kebesaran yang diharapkan dari seorang legenda. Pada akhirnya, publik berhak menilai, apakah ini momen sesaat atau pola yang terus berulang. Yang jelas, perbandingan dengan Lionel Messi kembali menguat. Dan sekali lagi, bukan tentang Ballon d'Or atau trofi, melainkan tentang kelas dan kedewasaan. Karena legenda sejati tidak perlu meludah untuk menunjukkan amarahnya. Legenda sejati tetap berdiri tenang, bahkan ketika dunia terasa tidak adil. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala.